Semuanya selamat pagi, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 5 Desember 2022 kita akan kembali mulai segmen analisa pagi di mana kita akan membahas seperti apa pergerakan dari market Bitcoin untuk hari ini. Teman-teman, ya kita sudah melewati minggu kemarin dan kita mau closing time frame weekly di perdagangan hari ini. Seperti apa teman-teman, untuk hari ini hari Senin ada beberapa event yang cukup penting. Yang pertama ada pidato ECB, European Central Bank. Ini akan ada pagi nanti ya, jam 15 menit sebelum jam 9 WIB. Terus juga ada PMI untuk Inggris, ini manajer pembelian, indeks manajer pembelian. Ini sangat penting untuk kita melihat seperti apa kondisi daripada perusahaan-perusahaan di sana. Apakah bisnis mereka masih bisa melakukan ekspansi? Data yang di atas 50 itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih bisa dalam hal melakukan ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis berarti lebih banyak penyerapan tenaga kerja, lebih banyak daya beli masyarakat. Kalau kita lihat dari data sebelumnya, Inggris mengalami tren penurunan. Datanya justru di bawah dari 50. Artinya adalah ekonomi Inggris saat ini sedang mengalami posisi defensif. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil keputusan untuk tidak langsung untuk melebarkan bisnis mereka, lebih banyak untuk menyimpan mungkin dana mereka, bertindak lebih konservatif, sehingga penyerapan tenaga kerja mungkin akan sedikit berkurang dan juga pembelian masyarakat, berarti daya beli masyarakat itu cenderung lemah teman-teman. Jadi itu gambaran dari PMI di Inggris kemarin sebelumnya ya. Dan juga di Amerika Serikat bakalan ada PMI non-manufacture. Ini juga cukup penting. Kalau kita lihat dari data sebelumnya, PMI Amerika Serikat ada di kisaran 54,4 dan saat ini diperkirakan sih turun ke 53,1. Artinya adalah ada penurunan daya ekspansi untuk perusahaan-perusahaan ini sehingga belum bisa terlalu agresif dalam hal melebarkan sayapnya. Ingat, data di atas 50 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masih bisa melakukan ekspansi. Ini perusahaan yang dimaksud adalah secara rata-rata, bukan satu dua perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya ekonomi Amerika masih cenderung lebih baik daripada Inggris. Itu untuk data yang cukup penting di perdagangan hari ini. Teman-teman hati-hati yang trading, market bisa sangat volatile. Dari berita-berita lain aku udah sempat cari, ternyata nggak terlalu banyak ya, karena memang kemarin weekend mungkin jurnalisnya pada liburan kali ya. Nah sekarang kita udah masuk minggu yang baru. Kita akan mulai pembahasan Bitcoin. Teman-teman, Bitcoin di perdagangan hari ini surprisingly sustain di kisaran 17.000. Kita kemarin sudah bahas kalau Bitcoin bisa turun sampai 16.600, itu tandanya sudah enggak bagus teman-teman. Dan ternyata di perdagangan hari ini masih bisa bertahan di 17.000. Ini merupakan pencapaian yang sangat positif untuk Bitcoin. Dan sekarang kita akan lihat kurang lebih beberapa jam ke depan kita akan melihat di mana closing time frame weekly buat Bitcoin. Ini sangat penting untuk kita melihat. Di pembahasan terakhir kita juga sudah sempat bahas ya bahwa Bitcoin ketika dia mengalami tren penurunan di sini yang sangat-sangat signifikan, kita sudah mulai mendapatkan pertahanan yang cukup kuat di kisaran 16.600. Makanya kalau level tersebut bisa dijebol lagi, itu merupakan tanda yang sudah tidak bagus teman-teman. Jadi posisi saat ini Bitcoin sebenarnya mirip sekali seperti yang terjadi di sini. Di September ini bagaimana tekanan jual yang sangat signifikan di sini, kemudian fase sideways, fase akumulasi, Bitcoin dibawa naik lagi, kemudian ya belum tentu sih bakalan terjadi, tapi ada indikasi bakalan mirip. Makanya saya yakin di jangka pendek Bitcoin akan sangat berpeluang buat mengalami tren retrace-nya atau mantul dulu nih ke level-level resistance ke depannya. Oke, kita balik lagi ke candle. Kalau Bitcoin hari ini closing bisa di atas dari 17.200, mungkin dia di 17.200 saja udah cukup sebenarnya supaya kita bisa closing di atas dari tail candle di sini, which is itu merupakan tanda yang positif buat Bitcoin. Tapi kalau dia closing mungkin di bawah, mungkin di 17.000 atau mungkin dia di bawah mendekati posisi 16.600, itu tandanya tidak begitu bagus. Artinya market cukup pesimis dalam kondisi market sekarang ini. Banyak investor yang pesimis lah, bisa dibilang seperti itu. Maka sangat menarik untuk kita melihat di mana closing time frame weekly ke depan. Semoga bisa di 17.200 atau sejelek-jeleknya mungkin bisa di sini di 17.160 something teman-teman. Itu juga sudah bisa dibilang positif.
Dari segi RSI sendiri kita sudah sempat bahas, ada bullish divergence, jadi hati-hati buat teman-teman yang suka nge-short. Dalam posisi saat ini Bitcoin lebih berpeluang buat bounce, buat mantul naik ya, dibandingkan dengan kembali mendapatkan tekanan seller. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading di short, di market short ataupun di ETH down, BTC down, itu lebih hati-hati. Nah, kalau dari segi time frame daily, sebenarnya pergerakan Bitcoin cukup bagus lah. Kalau kita lihat dari closing kemarin, ya kita turun, memang cukup turun sampai kisaran 16.800, tapi posisinya saat ini masih berhasil dibalikkan nih. Nah, sekarang kita penting untuk kita melihat di mana closing time frame daily buat Bitcoin juga. Kalau Bitcoin bisa closing di posisi saat ini di kisaran 17.100, ini merupakan tanda yang bagus. Karena kan satu candle merah ini sudah berhasil diimbangi dengan satu candle hijau berikutnya, which is sebelumnya merah jadi netral. Ini merupakan tanda yang bisa dibilang menjadi indikasi yang baik buat Bitcoin kalau dia punya potensi buat melanjutkan naik ke level resistance di atasnya. Untuk level resistance ada di kisaran 17.200 dan juga ada di 18.000. Jadi itu level-level yang cukup perlu di note buat kita semua saat ini. Supportnya masih sama, key support ada di kisaran 16.600. Itu sangat penting, semoga nggak berhasil di breakdown. Oke, nggak lama-lama di time frame daily, sekarang kita langsung pindah ke 4 jam teman-teman. Dari time frame 4 jam, ya ini saya sudah dapat bilang Bitcoin sustain ya, mampu mempertahankan level EMA 99, which is itu ada di kisaran 16.800, dan saat ini posisinya Bitcoin breakout daripada triangle. Ini ada symmetrical triangle, which is ini merupakan pertanda bullish bakalan terjadi pada Bitcoin. Untuk target kenaikan biasanya tarik dari sini ke swing low di sini, kita pindahkan ke neckline, maka target realistis buat Bitcoin saat ini ada di kisaran 17.700 untuk target kenaikannya, ya kurang lebih level segitu teman-teman. Dan juga di sisi lain kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita bisa tarik dari swing high ke swing low, kita akan dapat posisi Fibo 61,8 yaitu di kisaran 17.600. Ini juga bisa dijadikan sebagai target profit kita ke depannya. Tapi sebelum kita ke sana, kita bakalan dihadang sama yang namanya resistance di kisaran 17.200. Kalau sukses di breakout, maka possible banget buat Bitcoin naik sampai 17.700 di perdagangan hari ini. Semoga hal tersebut bisa terjadi. Sebagai pembanding aja, kita akan lihat seperti apa posisi dari indeks dolar kemarin. Indeks dolar kemarin mendapatkan tekanan yang sangat signifikan. Teman-teman bisa lihat di sini indeks dolar ya terlihat membentuk yang namanya descending triangle. Dia sudah breakdown dan kemarin sempat retest di level resistance di sini. Saat ini berpeluang buat kembali mengalami tren penurunan, teman-teman. Jadi turunnya indeks dolar akan memberikan gairah positif buat market-market yang kontra seperti saham, emas, dan juga Bitcoin. Kalau kita lihat dari emas sendiri, emas kemarin udah naik cukup lama ya, cukup signifikan sejak bulan September, naik cenderung sideways, kemudian kembali dalam tren penguatannya di November awal, dan saat ini posisi emas terkoreksi cukup dalam di perdagangan kemarin sih di minus 1,16, artinya adalah ada selling pressure yang terjadi pada emas saat ini. Mungkin juga ini sudah waktunya memang emas dalam posisi koreksi. Nah, kalau emas dalam posisi koreksi seperti ini, kita lihat di sini ada bearish engulfing, which is merupakan tanda penurunan ya yang bisa terjadi pada emas. Maka kalau emas turun, indeks dolar turun, dan sedikit aja buat S&P 500 sih kemarin dia sudah berhasil tutup gap dan sekarang lagi ketahan di level resistance dan sepertinya ke reject ya. Ini ada possibility juga buat saham setidaknya mengalami koreksi terlebih dahulu. Di sini juga ada rising wedge, jadi cukup masuk akal mungkin saham Amerika indeks S&P 500 koreksi terlebih dahulu, dan semoga ini bakalan direspon oleh Bitcoin dan kawan-kawan. Kalau memang iya, maka kemana target Bitcoin? Kita akan masuk ke 4 jam lagi. Nah, tadi kita sudah sebutkan target-target buat Bitcoin ada di 17.700, di 17.600. Lalu di mana kembali posisi yang cukup ideal buat kita melihat posisi Bitcoin. Teman-teman, Bitcoin ketahan, benar-benar ketahan ya di EMA 99, tidak di breakdown, which is ini merupakan tanda yang bagus.
Kalau menurut saya arah Bitcoin berpeluang sekali buat mengalami tren kenaikan kalau ditunjang dari indikator-indikator yang lain seperti indeks dolar dan juga emas. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah membuat symmetrical triangle, berhasil breakout, maka posisi bullish kedepannya bisa aja terjadi pada Bitcoin. Untuk target masih tetap sama di range-range tersebut. Dan sekali lagi untuk menurut saya pribadi pergerakan Bitcoin itu masih bakalan tetap naik ya. Ini karena disebabkan dari dovish-nya si The Fed Jerome Powell yang bilang bahwa mereka akan melakukan kenaikan suku bunga dengan moderate. Artinya adalah tidak terlalu agresif seperti kemarin 75 basis point dan saat ini berpeluang hanya 50 sampai 25 basis point, which is ini merupakan tanda yang bagus. Penurunan dolar sudah terjadi dan Bitcoin mungkin akan dapat momentum sebentar lagi buat mengalami tren penguatan. Tapi siapa yang tahu teman-teman, ini adalah analisa saya pribadi. Semoga apapun keputusan kalian bisa selalu teman-teman gunakan money management dan juga riset kembali ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Video ini hanya sebagai pembanding saja. Oke, pembahasan buat Bitcoin mungkin gitu aja. Sementara view saya masih bullish. Ethereum juga kemarin kalau ada yang short itu udah false untuk double topnya. Dia berhasil juga mempertahankan EMA 99. Jadi kemarin turun sampai EMA 99 kemudian bounce back balik. Dan double top sudah false. Jadi peluang market masih bakalan potensi buat bullish hari ini. Semoga memang kejadian tersebut. Oke, pembahasan Bitcoin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, kalau teman-teman punya pertanyaan lain, boleh tulis langsung di kolom komentar. Kalau yang mau diskusi di komunitas Telegram, kami punya komunitas diskusi juga. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Teman-teman jangan cari sinyal di sana, kadang nggak ada sinyal. Jadi biar nggak rugi, mendingan teman-teman nggak usah masuk kalau memang mau nyari grup sinyal. Oke, mungkin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.